Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesonamu yang sangat mengikat dirinya. Jadi kita bakalan lihat energi kamu yang mempesona. Siapa yang terpikat, siapa yang um, terperangkap sama pesonamu. Baru nanti kita lihat outcome-nya. Oke, perlu diingat, this is fun reading. Dia peruntukan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk fun-fun. Jadi harus bijak dalam mengolah informasi yang aku berikan. Ini general reading, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Mau kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post, berarti teraplikasikannya saat kamu nonton karena ini timeless. Oke. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalakan. Jadi, dan untuk kalian yang dari kemarin tuh subscribe aku tapi kalian lupa nyalain loncengnya, please nyalain loncengnya karena ternyata itu ngaruh loh. Jadi aku tuh banyak yang teman-teman aku bahkan kayak banyak yang nanya, kok aku nggak pernah ngepost. Aku tuh ngepost ya tiap hari, ternyata nggak ada yang tahu loh. So kita bakal lihat aja langsung energi dirimu, pesonamu yang terpancar yang bisa sampai membuat dia terpikat. Terus spirit guide and like power like I think it's seminggu akan speak the truth. Give me permission and protection to save my soul tribe, the people who watch this video. Show me their energy that make other people trapped in their beauty. Pesonamu yang sangat memikat dia, pesonamu yang terpancar. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi kamu punya energi orang-orang yang bisa merasakan perasaan yang cukup dalam. Empath, jadi bisa merasakan apa yang orang rasakan. Kalian itu care banget orangnya. Jadi rasa kasih sayang kalian biasanya kalian tunjukin. Cuman di sini banyak banget yang memang sudah di posisi di mana memprioritaskan diri sendiri. Dari Air of Cups sendiri, kamu dilihat sebagai sosok orang yang, oh nggak bisa nih aku main-main sama dia gitu. Tegas, kamu dilihat sebagai sosok orang yang tahu maunya apa. Kamu punya banyak mimpi-mimpi, kamu orang yang mengejar mimpimu. Dari energi The Seven of Wands ini nunjukin sosok orang yang berprinsip. Ini juga kayak sebuah validasi kamu sosok orang yang tegas. Walaupun kalian itu penuh dengan cinta, tapi juga ditunjukkan dengan ketegasan. Dan ini yang membuat kamu terlihat kokoh, terlihat seperti sosok orang yang sukses dalam hidupnya dan sukses sama diri sendiri. Ada sisi kamu yang sensitif dan itu yang dikagumin sama dia. Cuman aku ngeliat di sini kamu sosok orang yang kadang-kadang suka nyendiri, kadang-kadang suka sendiri gitu, mandiri. Tapi ada satu momen dimana kamu gampang banget untuk bisa nunjukin isi hati seperti apa. Dan itu yang membuat dirinya dia tuh, oke, kamu tuh punya sisi misterius tapi juga punya sisi yang lembut gitu. Aku bakal lihat lagi dari tarot deck yang lain. There's great guy in the power like I think it says. Honestly, my God, I can speak the truth. Give permission and protection to through people who watch this video. Pesonamu yang sangat memikat dirinya. Oke. Di sini ada, iya ini banyak banget water sign ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius juga, Pisces, Scorpio, Cancer. And ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Pentacles, perfection. Dan King of Cups, support. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang sangat supportive, dilihat sebagai
pesonamu yang kamu tunjukkan adalah kamu tuh bisa jadi orang yang ada untuk dirinya. Mau dia seburuk-buruk apapun, mau dia senegatif apapun, kamu tetap bisa mampu untuk menerima karena kamu punya kedewasaan secara emosional. Dan dari Eight of Pentacles, pertama, kamu dilihat sebagai seseorang yang mandiri, kamu tidak menyusahkan orang lain. Dari Eight of Pentacles juga dilihat sebagai seseorang yang nyaman sama finansial. Dan di sini kayak kamu dilihat sebagai seseorang yang perfect, seseorang yang sempurna, karena kamu tidak bergantung secara finansial sama orang lain. Jadi keinginan dia untuk memberi semakin besar gitu. Terus kalau aku lihat dari sini ada banyak hal yang dia kagumin, cuman yang aku dengar tuh dari tadi yang dominan adalah karir kamu gitu. Kamu seseorang yang cukup tahu maunya apa, jadi ada sedikit kayak sedikit rasa minder, rasa dimana dia tuh kayak oke, kamu bisa ngapain aja, kamu bisa ngeraih apapun yang kamu mau. Dia tuh kadang-kadang agak bertanya-tanya, aku mampunya apa ya ngasih ke kamu gitu. Ini pesonanya lebih seperti dari dalam diri, jadi dia tahu kamu secara di dalamnya tuh kamu orang yang baik. Cuman kamu juga kadang-kadang nunjukin isi hatimu seperti apa, tapi kamu bukan tipe orang yang bergantung kebahagiaan gitu. Jadi kemandirian, kesuksesan, isi hati, kemampuan untuk mengolah emosi yang bagus, itu yang membuat dia itu kecantol. So aku bakal lihat pesan dari aku mau lihat pesan dari Spirit Guide dulu ya, for you. Mother Mary, love, peace, let go of the need to be right, choose peace, mother, healing is possible at this time. Jadi kamu pertama juga punya sisa keibuan, dan di sini diminta untuk pilihlah jalan kedamaian ketimbang cari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan di sini kalau aku lihat, kita nggak perlu jadi orang yang paling benar untuk menjadi baik. So aku bakalan lihat sekali lagi pesannya. Just need one more card. Thank you. Soul expansion, your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Nanti ada sebuah perubahan, ini kayak spiritual awakening juga yang terjadi, di mana kamu bakalan memahami segala koneksi yang terjadi dalam hidup kamu, kenapa kamu bertemu dia, kenapa juga kamu mempunyai kehidupan yang kamu jalanin sekarang. So aku bakalan lihat dianya siapa. Pertama aku bakalan lihat dari energi dulu. Langsung aja. There's great guide, angelic power, like I think it is. I'm the same my ghost, I can speak the truth. Tell me more about the one that trapped in their beauty. Who is captivated by your charm? Who is this person that captivated by your charm? Siapa yang terpikat oleh pesonamu? Ada the Knight of Pentacles. Ada the King of Cups. Ada Judgment. Ada the Queen of Wands. Ada the Two of Pentacles. I need one more card. Siapa yang terpikat oleh pesonamu? Thank you.
Ace of Swords. Pertama, ini orang baru. Kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini. Dalam arti belum punya ikatan romantik, ikatan percintaan sama orang ini sebelumnya. Dia adalah sosok orang yang dewasa, pintarnya bukan hanya secara akademik, tapi dia juga pintar untuk menghadapi masalah kehidupan. Pintar komunikasi juga. Pertama, kamu bisa di-link sama energi Earth sign, terus Virgo, Capricorn. Kamu juga bisa di-link sama energi Scorpio, Libra, and then Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. And then di sini kamu berhubungan sama sosok orang yang sebenarnya dia suka komunikasi yang intens, tapi dia juga tahu untuk tidak terburu-buru. Nah, dari energi the Knight of Pentacle ini adalah kesatria paling lelet di tarot. Dia orang yang menikmati kehidupan. Dia orang yang kalau PDKT cukup lama. Dia butuh waktu untuk bisa memvalidasi perasaannya sendiri. Dia juga sosok orang yang suka menikmati apapun yang berbau visual. Jadi dia cukup stylish dari segi penampilan. Di sini ada energi the King of Cups. Nih, kalau kamu lihat King of Cups-nya, dia tuh punya rambut yang indah. Jadi kamu berhubungan sama sosok orang yang rambutnya indah. Mau itu cewek, mau itu cowok, rambutnya indah. Di sini dia juga sosok orang yang mampu untuk mengontrol emosi. Dia juga nggak gampang marah, dia sabar banget orangnya. Energi King of Cups ini nunjukin dia adalah sosok orang yang mampu untuk menaklukkan dirimu. Nah, dia punya kesabaran yang luar biasa dan dia juga pemahaman yang luar biasa. Jadi gini, dia memahami sisi baik dan burukmu seperti apa, dan dia ya udah terima gitu. Dia juga tidak terlalu pusing akan hal itu. Dari energi The Judgment, ini ngomongin soal takdir. Pertama, kamu bertemu dia momennya pas gitu. Cuman di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada dirimu. Jadi orang yang sangat pertama, orang yang punya wibawa. Orangnya juga sangat dihormati, disegani sama orang-orang sekitar. Nah, dari energi Queen of Wands, kalau kamu adalah sosok feminin, kamu berhubungan sama sosok orang yang punya banyak penggemar. Dia juga sosok orang yang punya ambisi luar biasa untuk karir, untuk finansial, untuk kesuksesan. Tapi dia juga sosok orang yang mandiri. Dia tuh gak nyusahin orang lain. Dia juga agak mirip nih sama kamu. Dia punya passion yang luar biasa besar. Cuman kalau kalian adalah maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang punya pemahaman kalau hidup ini dia adalah bosnya gitu. Dia adalah yang mampu untuk ngatur kehidupan ini adalah dirinya sendiri. Jadi kamu bisa bilang sama alpha gitu. And then energinya di sini ada Two of Pentacle. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang jarak rumahnya jauh sama dirimu. Jadi ini ada jarak tempat tinggal. Ada juga jarak usia. Karena energi Two of Pentacle ini juga nunjukin ada beberapa gap usia, bisa nggak jauh-jauh sih 1-2 tahun. Cuman kalau dari Two of Pentacle ini juga nunjukin sosok orang yang punya banyak tanggung jawab yang dipikul. Jadi dia punya prioritas hidup. Jadi untuk bisa memulai sebuah hubungan baru, dia pun harus menimbang sama apa yang sudah dia punya. Nah, energinya di sini juga kalau kamu lihat ini yang K8, orangnya cukup beruntung, secara finansial juga baik, dan dia juga sosok orang yang bukannya pelin-pelan ya, lebih seperti memang lelet dalam memutuskan sesuatu. Dari Ace of Swords, ini orang baru. Just right, I think open power like access. Tell me more about who is this person. Siapa yang terpikat oleh pesonamu?
ada Three of Wands. Aku ngeliat dia sudah mencoba untuk memahami diri kamu udah cukup lama, atau di sini ada yang memperhatikan kamu dari jauh dulu sebelum dia maju. Jadi kalau dari Three of Wands ini konfirmasi ada jarak antara kamu sama dia. Jaraknya bisa ada yang beda kota, ada yang rumahnya memang jauh banget dari rumahmu atau lingkungan sekitar kamu, ada yang beda pulau, bahkan ada Nine of Wands. Oke. Siapa dia yang sangat terpikat oleh pesonamu? Page of Cups, dia bucin banget orangnya, dan dia tipenya gini, kalau ngomongin soal percintaan, it's all about action. Dia tuh pakai perilaku, dia pakai sikap, dan dia tuh orang yang ada usahanya kalau di percintaan. Kalau dari fisiknya, aku ngeliat dia memperhatikan penampilan. Dia juga tipe orang yang mengerti akan kebersihan luar dan dalam. Jadi pertama secara spiritual bagus, dan secara physically itu dia sangat memperhatikan dari cara dia potong rambut, gunting kuku. Aku lihat di sini dia juga sosok orang yang nggak mikir dua kali untuk memperindah diri gitu. Jadi dia bakalan mau untuk ngeluarin mengeluarkan uang untuk memperindah dirinya. Contoh kayak grooming, ke barbershop atau ke salon. Dari sini ada Nine of Pentacle lagi. Jadi sabar aja. Dia bukan tipe orang yang maunya buru-buru. Dia butuh progress. Eight of Cups, dia itu punya rencana untuk meninggalkan tempat tinggalnya dia agar bisa lebih mendekat ke kamu. Jadi ini beneran konfirmasi kalau misalnya dia tuh tinggalnya lumayan jauh di sana. Cuman ini beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang ada sisi kepo-keponya dulu. Jadi dia kepoin dulu tentang dirimu, baru nanti dia maju. Aku ngelihat di sini dia juga sosok orang yang, contoh gini ya, aku sayang sama kamu. Contoh dia bilang gitu. Itu bukan cuma omongan, dia menunjukkan dengan bukti atau memberikan kamu sesuatu untuk bisa menunjukkan isi hatinya seperti apa. Jadi orangnya romantis, orangnya juga ada beberapa dari mereka tuh yang puitis. Jadi kalau ngomong soal isi hati agak lebay. Dan kalau aku lihat di sini orangnya juga cukup passionate. Jadi kalau cinta, dia tipe orang yang mencintai dengan membara. Three of Wands, nun jauh di sana memperhatikan dirimu. Kamu lagi ngapain? Sedang apa? Nine of Wands, it's all about action. Dia orang yang tipenya pakai aksi, pakai effort, pakai usaha untuk nunjukin isi hati. Dan dari The Nine of Wands ini juga ngomongin soal fisik. Karena dia punya aktivitas yang banyak, kemungkinan dia juga sosok orang yang punya aktivitas olahraga yang macam-macam. Jadi ini menunjang di fisiknya. Tegap, indah dilihat. Energi Page of Cups, ini bucin. Dia tuh orang yang baperan. Dia juga sosok orang yang, kalau kamu lihat di sini, ini kan kucing, ini ada ular, terus ada bunganya. Dia tidak peduli mau cinta itu menyakitkan, yang penting dia rasain aja dulu. Dia nggak peduli kalau misal ular itu berbisa, yang penting dipegang aja dulu gitu. Jadi orang yang cukup berani soal percintaan, orang yang juga cukup tegaan. Dari Eight of Cups, dia juga tipe orang yang kalau misalnya dia tidak dihargai dalam suatu hubungan, dia gampang untuk ngelepasin. Dia tetap mencintai dirinya. Jadi The Nine of Pentacle ini juga konfirmasi dia datangnya lelet, datangnya lama. Jadi harap sabar. Aku bakalan lihat dari dari sini. Ini adalah tambahan.
Who is this person? Satu, lima, enam, tujuh, dan sembilan. Oke. Ada 10. Kulitnya sawo matang. Awalnya dia punya kulit yang cerah, kulit yang putih, tapi karena banyak aktivitas di bawah matahari, kulitnya jadi menggelap. Luxury. Dia hidup dengan kemewahan, dia terbiasa membeli barang-barang branded atau dia terbiasa untuk memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah. Mageran. Ini bukan mageran secara dia malas, tapi lebih seperti dia butuh waktu untuk bisa menunjukkan perasaannya. Jadi lelet. Fair, yang tadi aku bilang, kulitnya tuh awalnya putih, tapi karena banyak kegiatan di matahari, di bawah matahari, makanya kulitnya menggelap. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari kalian memang berhubungan sama sosok orang yang dari lahir kulitnya sudah putih. Dari sini ada misterius. Sosoknya misterius, ada sisi misteriusnya. Island, kemungkinan dia suka liburan di pantai atau dia liburan di pulau. Ada beberapa dari mereka tuh yang punya pulau tersendiri, bukan kayak bukan pulau pribadi juga ya, lebih seperti kayak tempat atau suatu pulau yang dia selalu ke situ. Ada gift. Orang yang suka memberikan hadiah, eat out, bakalan suka ngasih hadiah dan ngajak kamu keluar untuk dinner, untuk lunch, atau untuk jajan. Tal, orangnya tinggi, orangnya juga ya, tinggi, kokoh, sedikit keras kepala. Kamu bakalan ngeh banget tentang rambutnya dia. Jadi dia tuh punya rambut yang indah. Jadi perhatikan rambutnya. Ada yang ikal, ada yang panjang, ada yang bersinar, berkilau, jadi macam-macam, tapi indah rambutnya. Younger, ini ada perbedaan usia yang tadi aku bilang. Babe, dia punya panggilan sayang. Ada teman-teman dekatnya atau keluarganya yang punya panggilan khusus untuk dirinya. Strong hand, dia punya tangan yang kuat. Ada seksual, dia juga punya kebutuhan seksual yang tinggi. Tease, dia suka menggoda. Di sini romance is not that. Artinya dia adalah seseorang yang romantis. Kita bakal lihat dari auranya dia. That's right, guy. Think we can power. Person aura. Lumayan cerah sih auranya kalau aku lihat. Ada yang kuning, putih-ish or bluish. Ada di sini brown, grounding, stability, earth magic, animals and mountain. Dia adalah sosok orang yang suka grounding, suka untuk terkoneksi sama alam. Aku ngeliat dia juga suka hewan, kemungkinan punya hewan peliharaan. Orangnya cukup stabil. Ada blue, wisdom, dreams, calm, clever, communication and smart. Ini orang yang pintar untuk berkomunikasi. Kemungkinan kamu bisa terkoneksi lewat mimpi. Ada mimpi-mimpi yang punya artinya. Coba dari after you watch this, setelah kamu nonton ini, coba cek mimpi-mimpi kamu, atau kamu ingat-ingat mimpi-mimpi. Orangnya pembawaannya tenang. Terus dia juga orang yang punya kedewasaan. Kedewasaannya cukup bisa membantu orang-orang sekitar karena bijaksana. Ada gold, fortune, alignment, talent, strength.
Dia punya kekuatan di kekayaannya dia. Dia punya kekuatan di dia punya kekuatan di kekayaannya dia. Dia punya kekuatan di nama baik keluarganya dia. Orangnya juga sering mencerahkan orang lain atau mencerahkan jalan orang lain. Dia punya talent yang banyak. Dia punya orangnya serba bisa kalau aku lihat. Gold lagi, fortune, alignment, talent, strength. Gold 2 kali. Jadi ini adalah validasi ya. Kalau dia adalah seseorang yang datang dari keluarga yang bersahaja, dia juga punya keberuntungan di finansial. Terus kalau aku lihat energi dari gold itu orang-orang yang setiap apapun yang dia sentuh itu kayak jadi emas, kayak Midas. Apa yang disentuh jadi emas, itu artinya kayak apapun yang dilakukan, kerjaan apapun itu ada hasilnya, kesuksesan nyata. So aku bakal lihat dari Oracle card, ini pesan cinta untuk dirimu. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Jadi bawa santai, kita nggak perlu untuk terlalu tahu tentang segalanya. Senatural mungkin itu baik. Oke, yang mau keluar 2. Healing family issues. Your love life is benefit as you forgive your parents. Ada isu-isu di keluarga atau hal-hal yang dinamika di keluarga yang harus diselesaikan, disembuhkan, diterima. Dan di sini saat kamu mampu untuk memaafkan orang tuamu, di situ akan ada peluang yang sangat baik untuk percintaan kamu secara pribadi. Ada past life relationship, you have known each other before. Jadi kamu udah kenal sama dia secara jiwa kalian saling mengenal satu sama lain udah cukup lama. Dan di sini ada hubungan di masa lalu, bukan hanya secara harafiah masa lalu ya, tapi lebih seperti kayak dari sebelum kamu menjalani hidup ini ada sebuah kontrak jiwa. Jadi jiwa kalian saling terikat satu sama lain. Kayak saat ketemu dia kayak aku udah kenal dia lama banget gitu. Ada familiarity. So aku bakalan lihat ke depannya seperti apa. Kita lihat the outcome. Ada the sun. Ada pertemuan yang saling menghangatkan satu sama lain, saling bisa menyentuh hati satu sama lain. Dari energi the sun juga ini sesuatu yang fun, sesuatu yang bikin kamu bahagia, happiness. Ada temperance, ada energi penyembuhan. Di sini aku ngelihatnya saat dia hadir dalam hidup kamu, ibaratkan yang tadinya kamu kedinginan, kamu akan merasa hangat, atau yang tadinya kamu kepanasan, kamu akan sedikit cool down. Jadi kehadiran satu sama lain itu seperti menyembuhkan atau memberikan udara segar yang kayak dari kemarin diinginkan. Yang tadi aku bilang ini pergerakannya cukup nyata ya dari dianya. Karena aku lihat di sini dia orangnya it's all about action. Dari Six of Swords juga dia mampu untuk membawa kamu ke tempat yang lebih nyaman, lebih tenang. Ada the Wheel of Fortune, ada keberuntungan. Terus kalau energi dari the Wheel of Fortune ke depannya seperti apa? Yang tadinya hidup ini berasa kayak aduh kok gini-gini aja hidup ya gitu. Yang tadinya seperti ngerasa berjalan cukup lelet, lambat, padahal udah tahu goal-goal hidup, saat dia hadir, saat kalian bersatu, itu bagaikan semuanya datang dengan cepat, bertubi-tubi semuanya berubah. Dari The Wheel of Fortune itu kayak ibaratnya yang tadinya kita jalan kaki, tiba-tiba dikasih kendaraan yang cukup cepat jalannya, sush gitu.
Yang tadinya cuma berharap buat terbang, ngelihat orang lain terbang, kamu akan terbang beneran gitu. Di sini ada keadaan dimana semuanya akan berpihak sama kalian. Nah, dari The Sun, saran ini untuk nikmatin keadaan. Dibawa fun hubungannya, dibawa gembira. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, dibuatkan share personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa untuk nyalain